tunjukilah jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Di hari ini, hari ketiga Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bertemu di kajian rutin kita, kajian tazkiyatun nafs, kajian untuk mensucikan atau membersihkan jiwa atau qalbu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan rahmatnya kepada kita semuanya. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan tentang taubat. Di mana sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang taubatun nasuha atau taubat nasuha. Taubat nasuha sudah sering sebenarnya kita dengarkan. Dan inilah taubat yang sesungguhnya. Taubat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin betul-betul bertaubat. Sebab taubat, jika dia bukan taubatun nasuha, maka dia bukan taubat yang benar. Dia bukan taubat yang siddiq atau taubat yang jujur. Olehnya, seseorang yang ingin bertaubat, maka dia mesti bertaubat dengan taubatun nasuha. Ya. Jika tidak, sekali lagi, taubat itu tidak akan menjadi taubat yang jujur. Dan tentu saja taubat itu tidak akan menjadi taubat yang sempurna. Apa itu taubat nasuha? Inilah ikhwan dan akhwat sekalian yang akan kita bahas pada sore hari ini, agar kita bisa menerapkannya atas dasar ilmu. Bukan hanya sekedar mengklaim bahwa saya sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Akan tetapi memang benar bahwasanya kita bertaubat dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Tahrim di ayat ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, semoga Rabbmu ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan menutupi semua dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa taubatun nasuha atau taubat yang murni itu adalah perintah Rabb kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa taubat itu adalah perkara ibadah. Artinya
taubat itu mesti dijalankan sesuai dengan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Taubat tidak boleh dibuat-buat atau dibuatkan syarat-syaratnya yang tidak ada tuntunannya dalam syariat kita. Nah, taubat nasuha sendiri adalah taubat yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya. Apa manfaat dari taubat nasuha? Di ayat ini Allah mengatakan, Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semoga Rabbmu menutupi dosa-dosa yang atau kesalahan-kesalahan yang kamu kerjakan. Kita tahu, ikhwan dan akhwat sekalian, taubat itu harapan kita adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menghapus dosa-dosa kita. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa kita. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba, Allah tidak akan mengungkitnya kelak nanti di hari kiamat. Allah telah menutupinya dengan ampunannya, hingga dosa-dosa itu tidak lagi menjadi pemberat timbangan keburukan hamba itu di hari kiamat. Otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan timbangannya tidak lagi mempengaruhi, dalam hal ini timbangan kesalahan atau timbangan dosa-dosanya. Bahkan manfaat lainnya adalah Allah mengatakan wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kita bertaubat dengan taubat yang murni, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah tidak hanya akan menutupi dosa-dosa kita, tapi Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ikhwah dan akhwat sekalian, kita sering menyebutkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'dadtu li'ibadiyas solihina ma la 'ainun ra'at. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang senantiasa mengerjakan amal soleh sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh kedua matanya. Walau udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh kedua telinganya. Walau khatara ala qalbi basar, tidak pernah juga sedikit pun terbetik di dalam hatinya. Itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa al-jannah, surga itu kudus, dia suci. Artinya tempat yang suci itu tidak mungkin ditempati oleh sesuatu yang kotor. Bahkan meskipun kekotorannya itu sedikit saja. Kita pernah baca, bahkan hafalkan ayat dalam surah Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liwra a'malahum. Perhatikan, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah, Allah akan balas. Balasannya apa? Balasannya pahala. Dan orang yang mendapatkan pahala, berat timbangan kebaikannya, dan pahala tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa mengerjakan keburukan meskipun sebesar biji dzarrah, maka Allah juga akan balas. Dan balasan orang yang melakukan dosa jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di nerakanya. Makanya kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunannya. Dan sekali lagi, mereka yang masuk ke dalam surga, tempat yang suci, hanyalah untuk mereka yang bersih dari kotoran-kotoran, dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Maka
kita ingin dan kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan kita dari dosa-dosa atau noda-noda maksiat. Dan itu bisa kita dapatkan dengan taubatun nasuha atau taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat yang murni. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari. Untuk apa? Kata Nabi SAW, liyatuba musi'un nahar. Untuk menerima taubat mereka, taubat yang sungguh-sungguh dari orang yang bermaksiat pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari. Dan Allah juga membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat kepadanya di malam hari. Hatta yatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Artinya sampai hari kiamat datang. Ikhwani wal akhwati fillah, azzakumullah. Di hadis ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira buat kita yang punya kesungguhan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah bahkan membentangkan tangannya buat kita. Ini adalah sebuah gambaran betapa Allah mencintai kita, betapa Allah menginginkan kita bertobat, betapa Allah ingin kita kembali kepadanya. Ingin sudah terbit dari barat. Allah tidak akan menelantarkan kita yang ingin kembali. Allah senang dengan taubat kita, gembira dengan kembalinya kita. Allah membentangkan tangannya buat kita. Kalau kita memiliki orang tua, lalu kita ikhwat sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin atau baru saja kembali bertemu dengan mereka, tentu saja kita sangat senang dan bahagia saat kedua orang tua kita membentangkan kedua tangan mereka, bersiap-siap untuk memeluk kita dengan erat. Itu gambaran orang tua kita begitu rindu, begitu cinta, begitu senang dengan kembalinya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih senang dan Allah jauh lebih sayang dengan hambanya ketimbang sayangnya kedua orang tua terhadap anaknya. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bertobat saat itu karena ia bermaksiat di malam hari. Begitu pula sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari. Sampai kata Nabi SAW, tatlu asy-syamsu min maghribiha. Matahari diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lagi dari timur, tapi min maghribiha, dari barat. Dan itu pertanda datangnya kiamat. Dan itu artinya sudah tertutup pintu taubat. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari itu terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini sebuah kabar gembira bagi kita. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Allah berikan pada kita untuk bertobat.
sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan kita atau menerbitkan matahari dari barat yang pertanda tidak lagi diterimanya taubat hamba. Dan ini juga kabar gembira. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, bertaubatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Hanya saja kita perlu berusaha untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Taubat yang murni, taubat yang benar, bukan taubat yang bermain-main, bukan taubat sambal. Taubat yang kita, ya, orang makan sambal itu, dia coba lagi. Ya, kalau sudah hilang pedisnya, dia makan lagi. Tapi kalau sudah pedis, dia katakan, saya tidak mau makan. Tapi kalau sudah hilang lagi pedisnya, dia makan lagi. Itulah orang yang disebut dengan taubat sambal. Ya, kalau dia sudah dapat hukuman dari Allah, dia mengatakan, ya Allah, ya, saya bertobat. Saya berjanji berhenti dari maksiat ini. Tapi ketika ya, dia sudah diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa kesehatan, ditarik ya hukuman tadi, dia terjatuh lagi dengan penuh kesadaran pada dosa tersebut. Ini bukan taubatan nasuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yughorgir, selama dia belum sakarat, ya, belum sampai nyawanya itu di kerongkorokan. Allah menerima taubat kita. Sebelum kematian itu tiba, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat itu seluas-luasnya kepada seorang hamba. Apatah lagi para ikhwah sekalian di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya dengan seluas-luasnya, pintu ampunannya dengan selebar-lebarnya untuk kita. Allah juga membukakan pintu-pintu surganya buat kita. Maka ini momentum bagi kita untuk memperbanyak taubat di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah ini. Jangan lagi kita tunda. Jangan lagi kita menyia-nyiakan kesempatan. Ini bulan adalah waktu yang baik bagi kita, bahkan terbaik bagi kita, untuk kita maksimalkan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yughorgir. Sebelum kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyawa itu sampai di tenggorokan. Ikhwani wal akhwati fillah, apa itu an-nusu? Ya. Taubatan nasuha, an-nusu. Apa itu an-nusu? An-nusu, para ikhwah dan akhwat sekalian, maknanya adalah memurnikan diri atau memurnikan taubat dari tipu daya, dari kekurangan, dari kerusakan. Hal-hal yang menjadikan taubat itu memiliki kekurangan, atau hal-hal yang bisa merusak taubat tadi itu, atau bisa saja kita menipu diri kita atau menipu apa saja yang kita inginkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita hindarkan. Kita berusaha untuk tidak mengikutkannya dalam taubat kita. Itu maknanya an-nusu. Jadi taubatan nasuha itu artinya kita ikhlas, ya, kita punya kejujuran, kita punya kemurnian ikhwah sekalian dengan taubat kita tadi. Tidak ada tipu dayanya, memang kita jujur. Ya, kita tidak ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sebenarnya pada hakikatnya orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mau mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Jadi ini maksudnya taubatan nasuha. Kita murnikan taubat tadi.
Kita berusaha untuk menyempurnakannya. Kita berusaha semua yang kurang kita tutupi. Dan kita berusaha semua yang rusak kita perbaiki. Kita tidak ingin di dalamnya muncul tendensi-tendensi lain atau iroda-iroda lain atau niat-niat lain. Dan kita tidak ingin juga di dalamnya syarat-syarat yang merupakan sempurnanya taubat itu yang pernah kita bahas di pekan yang lalu tidak terpenuhi. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menuturkan tentang apa itu taubat yang murni atau taubatan nasuha. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa taubat yang murni itu adalah seorang hamba harus menyesali perbuatan yang telah lalu sembari dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Taubat yang murni. Dia sesali kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Tentu saja dengan penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang besar. Dan dia berusaha, kata Imam Hasan Al-Basri, dia bertekad dengan tekad yang kuat. Tekad yang sungguh-sungguh. Ya, bukan tekad yang rapuh, bukan tekad yang panas-panas di awal saja. Untuk apa? Untuk dia tidak mengulanginya lagi. Al-Kalbi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama salaf juga, beliau mengatakan, taubat yang murni itu adalah seorang hamba harus memohon ampun dengan lisannya. Dia menyesal dengan hatinya, dan dia menahan anggota tubuhnya untuk tidak terjatuh pada perbuatan dosa yang lalu, dan berusaha untuk tidak menjadikan anggota tubuhnya terjatuh pada dosa-dosa yang akan datang. Itu maknanya taubat yang murni. Jadi dia ucapkan taubatnya tadi dengan lisannya. Betul-betul dia bertaubat, mohon ampun pada Allah. Kemudian hatinya betul-betul dia sesali. Ya, karena kalau cuma penyesalan di lisan saja, itu tidak akan menjadikan taubat sempurna. Tapi lahir dari hati. Karena kita tahu, ya, Nabi SAW bersabda, Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik-baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk, rusak juga seluruh jasadnya. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Makanya jika seorang ingin bertobat, matanya ingin bertobat, lisannya ingin bertobat, pendengarannya ingin bertobat, tangannya juga demikian, maka hatinya yang paling pertama harus bertobat. Jika ia ingin menyesal, matanya ingin menyesal, lisannya, telinganya, kakinya, tangannya, seluruh anggota tubuhnya ingin menyesal, maka yang paling utama harus menyesal adalah hatinya. Dan juga kata Al-Kalbi rahimahullah ta'ala, taubat yang murni itu adalah anggota tubuhnya ditahan untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang banyak menuliskan kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kemurnian dalam bertaubat itu mencakup 3 hal. Jadi kemurnian dalam bertaubat itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mencakup semua dosa yang pernah dilakukan dan tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Jadi kalau seorang ingin bertobat dengan taubatan nasuha, maka dia harus menghapus atau bertobat untuk semua dosanya tanpa terkecuali. Jadi tidak ada, ya Allah misalnya saya ingin bertobat dari dosa menggibah, tapi ya Allah kalau dosa riba tunggu dulu ya Allah. Ya, lagi susah ini keluar apalagi di zaman pandemi seperti sekarang misalnya. Ini bukan taubatan nasuha. Ini bukan taubat yang murni. Taubatan nasuha yang diperintahkan Allah di surat Tahrim ayat ke-8 tadi, taubat yang murni kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah taubat yang pertama harus mencakup semua dosa yang pernah dia lakukan. Tidak ada satupun dosa yang terkecualikan. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia menguatkan tekad dan kemantapan secara totalitas.
Dengan kata lain, tidak ada lagi keraguan-raguan dan penangguhan. Bahkan ia menyatukan kehendak dan tekadnya seketika itu juga. Ya. Tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya. Tidak ada lagi perasaan saya kayaknya harus bertobat, tapi biarlah sedikit-sedikit dulu. Ya. Kalau saya mau berhijab, biarlah saya hijab yang pendek-pendek saja dulu, biar dulu yang tidak menutupi dada misalnya. Khawatir nanti saya akan ditinggalkan oleh kawan-kawan saya. Saya mau bertobat dari menggunjing orang. Tapi teman-teman saya kalau kumpul-kumpul selalu menggunjing orang pekerjaannya. Ya sudah, saya bertobat dulu dari berbicara menggunjing, tapi biarlah saya berkawan dulu dengan mereka. Atau tobat saya misalnya sehari, 2 hari, 3 hari misalnya. Nanti hari keempat, biar saya kendorkan dulu tekad saya atau kemantapan saya. Ini bukan tobat yang murni namanya. Tobat yang murni itu bahkan dia menyatukan kehendak dan tekadnya seketika itu juga. Ya, tidak ada keraguan-raguan bagi dia. Kita pernah dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau menggambarkan betapa orang-orang yang betul-betul bertekad ingin memilih Allah dibandingkan selain Allah tidak akan pernah dirugikan. Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla, ya, sesungguhnya mereka yang memilih, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan yang dia tinggalkan tadi dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu harus tertanam dalam diri kita. Apa saja yang kita pilih yang baik, yang sesuai dengan Allah inginkan, ridhoi, jangan pernah ragukan, pasti itu yang terbaik. Mungkin yang kita tinggalkan tadi kelihatannya enak, kelihatannya nikmat, kelihatannya membahagiakan, kelihatannya menyenangkan. Yakin yang baik itu adalah yang Allah pilihkan. Yang baik itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang Allah ridhoi, itu lebih baik. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, taubat yang murni itu adalah membersihkan taubat dari celah, penyakit-penyakit yang menodai keikhlasan, dan tujuannya yang murni karena semata-mata memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan semata-mata dia memang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya memang bertobat itu berat. Kenapa? Karena disitulah kita memilih pilih Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Memilih Allah atau hawa nafsu kita. Memilih Allah atau sahabat kita. Memilih Allah atau karir kita. Bahkan memilih Allah atau orang tua kita. Bahkan ada memilih Allah atau nyawa kita. Berat, ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi tadi kita sudah sebutkan. Asallahu ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasannya juga indah. Balasannya juga besar. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Taubat yang murni, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan seperti taubatnya orang yang bertobat karena dia menjaga kebutuhannya. Ada yang dia butuh, makanya dia bertobat. Bukan. Taubat yang murni juga bukan karena dia mau menjaga kemuliaannya. Taubat yang murni juga bukan karena dia mau menjaga kekuasaannya. Atau karena dia ingin melindungi kekuatannya, melindungi hartanya,
menarik simpati dan pujian orang-orang lain, atau karena dia tidak ingin dicela oleh orang, karena dia sudah sadar ini perbuatan saya perbuatan yang tercela, ya, orang-orang juga sudah mulai mencela dia, biar orang tidak mencela dia, ya sudah, saya taubat saja dulu. Itu tobatnya dia karena Subhanahu wa ta'ala. Taubat yang murni juga bukan karena ingin menguasai orang-orang. Ya, banyak majelis-majelis taubat, majelis-majelis zikir misalnya. Tapi selain karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang memang sekedar dibuat-buat hanya untuk menggugah orang-orang, ya, menguasai orang-orang, menginginkan orang-orang itu simpati, tertarik dengan dia, mengikuti kelompoknya. Allahu musta'an. Juga bukan karena keinginan untuk hawa nafsu dunia kita, atau karena kebangkrutan, atau karena ketidakmampuan kita. Karena kita sudah berada di dasar kebangkrutan atau ketidakmampuan, ya kita sudah sangat terhimpit masalah. Baru kemudian kita putuskan untuk bertobat karena kita ingin dilepaskan dari masalah itu. Semestinya bukan karena itu. Semestinya karena kita sadar, kita hamba, kita ini sudah sangat jauh, begitu sangat berdosa. Kita ingin kembali kepadanya, kita ingin takut kepadanya, mencintainya, dan hanya semata berharap kepadanya. Atau karena juga bukan penyakit-penyakit lain yang menodai kesahihan dan kemurnian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini berkaitan dengan segala hal yang ditaubati. Yang tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang taubat yang murni, itu berkaitan dengan hati kita selaku orang yang ingin bertaubat. Adapun yang ketiga itu berkaitan dengan zat yang dimintai taubat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini harus tercakup kalau kita ingin taubat kita betul-betul menjadi taubat yang murni atau taubatan nasuha. Dengan demikian, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kemurnian taubat yang murni itu adalah kejujuran dalam taubat, ikhlas dan mencakup semua dosa. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa taubat yang seperti ini itu akan menjamin turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menghapus semua dosa dari orang yang bertaubat, dan itulah taubat yang sempurna. Taubat seorang hamba itu membutuhkan penerimaan taubat dari Allah. Apa gunanya kita bertaubat kalau Allah tidak menerima taubat kita? Makanya penting untuk kita memenuhi syarat-syarat taubat tadi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penerima taubat menerima taubat kita. Maka sekali lagi, taubat seorang hamba itu berada di antara dua taubat dari Rabb-Nya. Maksudnya sebelum dan sesudahnya. Ya. Bagaimana sebelum kita bertaubat dan bagaimana sesudah kita bertaubat. Sebelum kita bertaubat, kita penuhi syarat-syarat tadi. Dan sesudah kita bertaubat, apa yang mesti dilakukan seorang hamba ketika dia sudah bertaubat, itu juga harus kita penuhi. Pertama-tama, Allah menerima taubat hamba dengan memberikan izin, memberikan taufik, dan memberikan ilham kepada hamba tersebut yang menyebabkan hamba tersebut mau bertaubat. Jadi di antara tanda Allah menerima taubat kita sebenarnya ikhwan-ikhwan sekalian, atau Allah menginginkan kebaikan pada kita adalah Allah mengilhamkan kepada diri kita untuk bertaubat. Jadi rasa bersalah, rasa menyesal yang dalam diri seorang hamba karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, itu sudah karunia yang besar dari Allah. Itu sudah bagian dari tanda Allah mau menerima taubat kita. Allah bukakan, Allah ketuk hati kita, Allah berikan hidayah pada diri kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran di surah Taubah ayat 118. Allah mengatakan, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, dan terhadap 3 orang yang ditabuhkan penerimaan taubat mereka, yakni 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat diri mereka menunda-nunda waktu untuk pergi berjihad dengan Nabi SAW,
sampai akhirnya mereka betul-betul ketinggalan pasukan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu. Allah mengatakan, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka juga telah merasa sempit. Terasa sesak oleh mereka. Wa dhannu, dan mereka mengetahui alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian kata Allah, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa penerimaannya itu terhadap taubat hamba itu mendahului taubat mereka. Ya. Penerimaan taubat hamba yang bertaubat itu melebihi taubat mereka. Itulah yang menjadikan seorang hamba itu sebagai orang-orang yang bertaubat, dan hal itu pula lah yang melahirkan taubat pada diri mereka. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, ibadillah para ikhwan dan akhwat sekalian, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mau untuk bertaubat. Jadi mereka mau untuk mengakui kesalahan-kesalahan mereka, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya. Ketentuan ini para ulama kita menyebutkan adalah salah satu rahasia dari dua nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Awwal, yaitu Maha Awal, wal Akhir, dan Maha Akhir. Ya. Dari sini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita yang ingin betul-betul bertobat, kita mesti bertobat dengan taubat yang benar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya keinginan untuk bertobat, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kita. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa bertobat dengan taubat yang benar hingga sempurna taubat kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita untuk sore ini. Meskipun belum selesai kita bahas tentang taubatan nasuha, namun semoga ini sudah bisa memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang kita semua ingin lakukan, yakni bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang murni. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan